Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini kamu. Su Baiyi melihat tanda lahir yang sulit dipahami di dahi Muyi dan tahi lalat di mata kanannya. Keduanya mundur 3 langkah secara bersamaan. Murid Muyi sedikit menegang. Tuan Muda Su mengenal saya. Ekspresi Su Baiyi tiba-tiba berubah. Wajah yang selalu tersenyum menjadi sangat dingin sekarang, dan aura kutu buku di tubuhnya tersapu oleh aura pembunuh yang dingin. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah ada bekas luka di punggung tangan kirimu? Muyi menatap tangan kirinya. Sepertinya kita benar-benar bertemu. Tetapi jika saya melihat orang seperti Anda, itu tidak mengesankan. Petik 2. Ketika kamu melihatku, aku hanya seorang anak kecil. Su Baiyi melompat dan menebas Muye dengan pedang. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Muyi tidak punya waktu untuk bereaksi. Lengan baju tangan kirinya ditebas oleh Su Baiyi dengan pedang, dan bekas luka yang panjang itu segera terbuka. Dan ketika kita bertemu lagi, aku bisa membunuhmu. Pedang macam apa ini? Feng Linghuo berkata. Feng Zhujun sudah naik dari tanah pada saat ini. Dia juga terkejut. Su Baiyi, kapan kamu belajar ilmu pedang? Su Baiyi dengan lembut mengangkat canyi di tangannya. Teknik pedangku diturunkan oleh Master Feng. Muyi terkejut. Baru saja teknik pedang Su Baiyi yang elegan dan berbahaya, bukankah teknik pedang yang paling terkenal dari keluarga Feng? Gaya angin sangat mirip dengan teknik pedang terakhir yang digunakan Feng Yuhan hari itu. Pada saat itu, mereka memaksa Feng Yuhan ke dalam situasi putus asa. Tetapi Feng Yuhan bersembunyi di pegunungan yang dalam, dan ketika mereka keluar dari pengepungan beberapa hari kemudian, ilmu pedang tiba-tiba berubah, dan mereka melukai banyak dari mereka dan melarikan diri dengan cedera serius. Metodenya persis sama dengan pedang Su Baiyi. Ini adalah jejak kepanikan melintas di mata Muyi. Menurut apa yang dikatakan saudaranya hari itu, Feng Yuhan pasti telah secara paksa berlatih seni bela diri di buku memo. Oleh karena itu, saudaranya menyimpulkan bahwa bahkan jika Feng Yuhan bisa keluar dari masalah, Anda pasti akan mati. Nama metode pedang, pedang abadi. Su Baiyi sedikit membungkuk. Muyi menghela nafas pelan. Sepertinya dia menebak dengan benar. Su Baiyi ini berlatih teknik pedang di sisa-sisa, tetapi tidak semua orang bisa berlatih seni bela diri itu. Memang benar keterampilannya meningkat dengan pesat, tetapi pada akhirnya dia berakhir di kursi roda selama sisa hidupnya. Dia berkata kepada Liu Duohan dengan suara rendah, orang ini telah berlatih seni bela diri itu. Saya melihat teknik pedang ini hari itu, dan gerakannya sangat rumit. Sangat sulit untuk dihadapi, kata Liu Duohan dengan nada rendah, suara rendah. Kamu menahannya. Aku punya cara, kata Muyi dengan sungguh-sungguh. Oke, Liu Duohan memasukkan telapak tangannya ke pinggangnya, dan ketika dia mengulurkannya, sarung tangan besi hitam telah diletakkan di tinjunya. Dia bergegas maju dan meninju Su Baiyi. Bahkan jika Anda telah berlatih teknik pedang itu, bagaimana dengan dia? Liu Duo telah bertahan selama bertahun-tahun, dan seni bela dirinya telah mencapai cakrawala. Jadi bagaimana dia bisa takut pada pemuda ini? Su Baiyi mengayunkan cicada wing saber dengan lembut dan bertarung dengan Liu Duohan. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Liu Duohan telah lama terkenal di arena, tetapi Su Baiyi masih muda, tetapi dia bisa melawannya dengan pedang. Selain itu, ilmu pedang Su Baiyi juga membuka mata mereka. Berbeda dari ilmu pedang tingkat awan yang biasanya mereka latih, ilmu pedang Su Baiyi sangat sulit dipahami, dan memiliki sedikit ilmu pedang, tetapi juga memberikan inspirasi ringan. Namun, Liu Duohan mencibir di dalam hatinya. Dia tampaknya meninju setiap pukulan, tetapi dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam hal gerakan, dia mengakui bahwa ilmu pedang Su Baiyi saat ini benar-benar indah. Tak tertandingi, tetapi hidup konfrontasi dan mati jelas tidak sesederhana itu. Su Baiyi menebas pedang, Liu Duohan melemparkan pukulan, dan dengan ledakan, keduanya melewati satu sama lain. Dan kemudian Su Baiyi bahkan tidak menoleh ke belakang. Pisau panjang itu langsung ke belakang, dan menebas langsung ke Liu Duohan.
Liu Duohan sedikit menyipitkan matanya, menoleh ke satu sisi, tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan meraih pisau panjang Subai. Itu dia. Mu Yi menyapu kakinya dan menikam Subai dengan pena hakim di tangannya. Ilmu pedang Anda luar biasa, tetapi bagaimana jika Anda tidak lagi memiliki pedang di tangan Anda? Subai tersenyum, mengulurkan jari, dan menunjuk langsung ke pena hakim. Mu Yi tertawa dan berkata, gunakan jarimu sebagai pisau, oke. Subai mengangkat jarinya dengan ringan, mencoba memukul balik Mu Yi. Tetapi setelah Mu Yi mendarat dengan mantap, pena hakim di tangannya didorong ke depan 1 inci. Menggunakan jari-jari Anda untuk menghentikan pena penilaian saya, apakah itu karena Anda ingin melawan Ki saya yang sebenarnya? Anda, seorang pemuda di usia remaja, membandingkan diri Anda dengan saya. Mu Yi segera mengerahkan 60% dari ki sejatinya dan memaksa pena hakim maju lagi. Tetapi Subai tidak bergerak sama sekali. Mendorong jarinya ke depan, dia benar-benar memukul kembali pena hakim. Liu Duohan memegang cicada wing saber Subai erat-erat dengan kedua telapak tangannya, dan sedikit kesal ketika dia melihat bahwa serangan Mumu tidak berhasil. Tuan Aula keduamu, kita berdua tidak bisa menahan bau seperti itu. Nak, jangan membuat orang tertawa ketika itu menyebar di masa depan. Kamu nak, Mu Yi memandang Subai. Mengapa kamu memiliki kekuatan batin yang begitu kuat dari ki sejati? Subai bertarung melawan 2 penguasa teratas Deis Mansion dengan kekuatan 1 orang, dan kerumunan itu masih ada di sana. Dalam konfrontasi, pada saat ini, mereka semua meletakkan senjata mereka dan berbalik untuk menonton pertandingan yang mengejutkan ini. Feng Zhujun dengan enggan bersandar di tanah dengan pisau, berdiri di sana dan berkata kepada teman sekelasnya Feng Ling, lihat, ini adalah adik laki-laki yang saya terima di sekolah. Subai. Feng Ling tersenyum menghina, lihat ini lebih baik daripada kamu. Nangong Xier dan Xie Yuling bergegas ke sisi Feng Zhujun saat ini. Xie Yuling memberi Feng Zhujun sebotol pil obat pil khusus yang dibuat oleh klan Dongfang di 4 keluarga besar kita dapat menghentikan cedera. Terima kasih. Feng Zhujun membuka botol obat, menuangkan 3 pil ke mulutnya, dan kemudian melemparkan botol obat itu kembali. Pil itu bekerja sangat cepat. Begitu dia memasukkannya, rasa sakit merobek seluruh tubuhnya sangat lega. Nangong Xier buru-buru bertanya kepada Feng Zhujun, ada apa dengan Subai? Mengapa dia menjadi begitu kuat setelah dibawa pergi oleh bibimu selama beberapa hari? Petik 2. Feng Zhujun mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan ragu-ragu. Saya mendengar. Bibiku berlatih teknik kultivasi ganda. Selama pria dan wanita berbagi ranjang yang sama setiap hari, kungfu bisa menempuh ribuan mil. Tapi aku tidak menyangka efeknya begitu luar biasa. Nangong Xier tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit memerah. Dan dia menamparkan kepala Feng Zhujun dengan telapak tangan, omong kosong macam apa itu? Kamu, kakak perempuan, kenapa aku tidak pernah mendengar seni bela diri ini dalam 10 tahun terakhir? Apa yang diajarkan kakak senior kepadaku? Feng Zhujun menyeringai kesakitan, mengulurkan tangannya ke Xie Yuling dan berkata, beri aku pil lagi. Feng Ling memandang Nangong Si anehnya. Siapa yang ada di Tianxiao Yunjing saat itu? Feng Zhujun adalah Raja Iblis sejati. Bahkan Feng Yuhan tidak dapat mengendalikannya. Tetapi di depan wanita cantik ini, Feng Zhujun secara tak terduga berperilaku sangat baik. Dapatkah dikatakan? Feng Zhujun menyukai wanita ini. Tapi mata wanita itu tertuju pada anak laki-laki berbaju putih. Senang-senang. Di antara penonton, hanya Feng Yuhan yang mengharapkan ini. Karena Subai berlatih keterampilan pedang di Book of Immortals, yang sangat halus sehingga bahkan gaya angin kencangnya sendiri tidak dapat menandingi. Dan tubuh Subai sekarang menyerap seluruh bagian dalam kekuatan dirinya. Belum lagi pemberontakanmu belaka. Bahkan jika itu adalah kakak laki-laki Murray. Jika ketua aula dari aula buku surgawi datang sendiri, dia mungkin tidak dapat mengungguli Subai dalam persaingan kekuatan internal. Oke, karena kamu tidak takut mati, maka aku akan membiarkanmu mati. Teriak Mu Yi. Seluruh tubuhnya penuh amarah.
Dan dia mengayunkan pena hakim di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menjatuhkannya lagi. Su Baiyi mengulurkan jari lagi, dan dengan ringan mengurangi luasnya ki sejati menjadi tidak ada apa-apa. Dan kemudian berteriak dengan keras, menarik Canwing Sabre dari tangan Liu Duohan, dan memotong pena hakim di depannya menjadi dua bagian dengan satu pukulan. Memotong, lalu menendang Mu Yi keluar dengan satu tendangan, lalu melompat ke udara lagi, dan memukul pinggang Mu Yi dengan tendangan yang berat, menjatuhkannya ke tanah. Dan kemudian Su Baiyi jatuh ke tanah, melemparkan pisau panjang itu, disisipkan di sisi kepala Mu Yi. Tuanku mengatakan bahwa hal yang paling memalukan bagi orang-orang di sungai dan danau adalah mengucapkan kata-kata yang paling kejam dan mendapatkan pukulan terberat. Apakah ini masalahnya?